Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang ya di model selanjutnya kita masuk ke value proposition ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, sebelum kita nyeberang ke sana, saya ingin jelaskan kembali tentang pembahasan kita yang sebelumnya antara convergent dan divergent memang harus seimbang karena memang nantinya cara berpikir kita itu akan menjadi circle of thinking ya, di mana keduanya memang harus berperan. Jadi harus seimbang di situ ya. Artinya begini, ya, seperti ini gambar ini ya, kita bisa lihat bahwa ketika kita memiliki ide, ya itu dihasilkan dari pemikiran kita yang divergen kan. Kita akhirnya menemukan ide-ide brilian gitu ya, atau banyak hal yang out of the box gitu ya. Tapi ide-ide kita yang mungkin banyak itu nggak mungkin semuanya valid ya. Oleh sebab itu Anda harus mengkritisi semua ide-ide Anda. Jadi disitulah Anda masuk ke perputaran ini ya. Anda harus pikirkan kembali, ya Anda harus kritisi kembali dan Anda harus seleksi lagi ide-ide Anda tersebut mana yang valid yang bisa dijalankan dan mana yang tidak kayaknya tidak make sense ya, atau mungkin tidak cocok saat ini atau apapun ya. Anda harus kritisi. Nah, di sini Anda harus menggunakan pemikiran konvergen Anda ya. Anda harus gunakan itu untuk mengevaluasi kan. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda sudah merucutkan ide-ide Anda tersebut, ya, terus Anda sudah valid, ya, dan kemudian udah oke, dan kemudian kita bangunlah bisnis plan kita, ya, dan di sini kita akan menyeimbangkan, ya, ya. Sementara tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan bagaimana pemikiran kreatif kita. Sekarang kita juga berlatih bagaimana kita bisa menggunakan convergent thinking kita, ya, dengan kita menggunakan bisnis canvas ya. Kita akan masuk ke bisnis canvas. Nah, berikut ini adalah value proposition canvas ya. Ini adalah bisnis atau tools yang biasa digunakan oleh bisnis-bisnis besar, Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan besar pun juga menggunakan bisnis canvas ini. Ya, jadi khususnya bisnis startup. Jadi nggak ada salahnya kita juga belajar ya menggunakan value proposition atau model bisnis canvas ini. Karena kenapa? Karena tools ini sangat memudahkan sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetahui gambaran dari bisnis perusahaan Anda sendiri ya, dan juga dari sisi tampilannya juga sangat memudahkan karena value proposition dan juga bisnis canvas itu menggunakan gambar-gambar ya. Jadi memang otak kita tuh memang bekerja dengan gambar-gambar sehingga kita akan jauh lebih mudah untuk memahami bisnis kita dan juga mengingat ya, mengingat bagaimana strategi bisnis kita. Nah, berikut ini adalah the value proposition canvas ya. Saya akan jelaskan. Di sini ada dua blok ya. Ada blok yang kanan ini adalah bloknya untuk customer segment Anda, dan yang sebelah kiri ini adalah bisnis Anda atau perusahaan Anda ya. Value propositionnya ada di sini nanti. Ya, dan ketika Bapak Ibu bisa membuat ya, merangkai atau membangun value propositionnya sesuai antara customer segment dan value proposition itu sangat fit ya, sangat pas, sangat cocok, maka bisa dipastikan value proposition Anda akan bagus sekali ya. Value proposition itu adalah nilai jual ataupun sudut pandang dari produk Anda yang akan Anda sampaikan nanti ke customer Anda ya, dengan sudut pandang apa. Nah, berikut kita akan coba kulik ya dari customer kita ya. Ini sebagai acuannya, sebagai contohnya, ini adalah produk yang kita jual adalah produk asuransi. Di sebelah kanan sini ya, ini adalah customer job ya. Di sini ada customer job, ini adalah tugas-tugas atau pekerjaannya dari customer kita atau nasabah kita ya, pekerjaannya, terus juga apa yang dia kejar, dia cari gitu ya, apa saja ya. Ini customer job adalah, sebentar, oke, ini dia. Contohnya, ingin memastikan keluarga terlindungi secara finansial jika pencari nafkah tiada. Ya, ini adalah pekerjaan dari
customer kita atau nasabah kita ya. Mereka ingin memastikan keluarganya terlindungi secara finansial jika pencari nafkah tiada. Ini udah pasti semua orang menginginkan hal itu ya. Ingin dana pendidikan anak terjamin. Nah, ini semua orang tua sudah pasti juga menginginkan hal itu. Ingin punya dana pensiun yang cukup, ingin merasa tenang dan bertanggung jawab. Ya, ini sebagai contoh aja dari customer job ya, dari keinginan-keinginan customer kita. Nah, tapi di sini ada pains dan ada gains ya. Di sini pains ini adalah hal-hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, yang menjadi penderitaan buat customer kita dalam rangka mengejar ini ya, mengejar customer job ini ya, keinginan mereka. Nah, painsnya apa saja? Sebagai contoh ya, khawatir keluarga terlantar ya jika terjadi risiko, takut tidak punya dana pensiun, cemas biaya kesehatan di hari tua, proses klaim rumit, terbebani premi mahal. Nah, ini adalah keluhan-keluhan, kekhawatiran dari customer kita ya, yang dimana nanti produk kita harus bisa menjawab ini ya, menjawab keluhan ini ya. Dan apa sebenarnya yang mereka maui? Yang mereka mau ini adanya posisinya di gains ini ya. Inilah yang mereka inginkan ya, rasa aman dan tenang, kepastian finansial bagi keluarga, dana pendidikan anak terjamin, dana pensiun yang cukup, proses klaimnya mudah ya, terus customer service yang responsif. Ini keinginan mereka seperti ini ya. Dan lalu bagaimana kita membuat supaya produk kita fit dengan apa yang customer inginkan, apa yang customer khawatirkan, dan pekerjaan-pekerjaan atau yang dikerjakan oleh customer kita coba membuat jawabannya ya, sebagai obatnya. Ini pain delivery ini pain reliever ini adalah jawaban dari pain yang ini ya, ini adalah obatnya gitu ya. Dan berikut kita coba ini dulu produknya ya. Ini produknya adalah, nah ini hanya contoh saja ya, mungkin ada banyak produknya, ada asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, penyakit, asuransi. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja dengan produk apa yang Anda jual ya. Ini hanya contoh saja. Nah, dengan kondisi customer segment kita yang sudah seperti ini ya, yang sudah kita gali keinginan mereka, ketakutan mereka gitu ya. Nah, apa yang bisa kita berikan? Obat apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Nah, obatnya adalah memberikan santunan tunai besar jika terjadi resiko ya. Ini jawaban-jawaban dari painsnya dia ya. Menjamin dana pendidikan anak, menyediakan dana pensiun, proses klaim cepat dan mudah ya. Ini jawaban dari proses klaim yang rumit kan. Customer service yang responsif ya. Nah, jadi ini adalah obat dari painsnya si customer kita atau nasabah kita, yang kemudian nanti dari apa namanya, kesimpulan yang kita dapatkan ya, dan juga jawaban dari pains si customer kita ini, kita buatlah sudut pandang atau value proposition dari produk kita ya. Sebagai contoh, memberi rasa aman. Nah, produk kita ini bisa memberikan rasa aman dan tenang Bapak Ibu gitu kan. Potensi pengembangan dana melalui investasi unit link, misalkan kalau ada diskon preminya lebih murah, ada diskon preminya untuk good health, personal assistant saat pengajuan klaim, atau apapun yang memang sudah ada regulasinya dari perusahaan kita ya, yang bisa menjawab painsnya si customer ini ya. Kita coba berikan jawabannya sebagai value proposition kita. Itulah nilai jual dari produk kita, itulah kekuatan dari produk kita yang mesti kita lihat secara jeli ya. Peluang ini harus kita lihat secara jeli, sehingga apa yang kita sampaikan tentang produk kita ke customer ya tidak biasa-biasa aja, tidak terdengar itu kayak produk yang sama aja kayak yang lainnya gitu ya. Kalau Anda membuat sudut pandang dari sisi lain sehingga produk Anda jauh lebih menarik, itu akan lebih powerful ya, gitu, seperti itu. Dan kita akan masuk lagi ya, ini setelah Anda buat value proposition ya, nanti kita akan masukkan value proposition Anda ini ke bisnis canvas kita ya. Nanti di bisnis canvas kita akan lebih jelas lagi ya untuk mendesain bisnis canvas kita ya. Kita akan lanjutkan lagi di video yang selanjutnya ya. Oke, thank you.